Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Kami dari kelompok satu akan mencoba mempresentasikan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok satu yaitu beranggotakan saya sendiri Andrian Wahyu dan teman saya Badri Yusuf. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja. Poin pertama yaitu Arab sebelum Islam. Mekah adalah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota Arab. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota Mekah menjadi pusat keagamaan. Tetapi akibat peperangan terus-menerus membuat kebudayaan mereka tidak berkembang. Karena itu bahan-bahan sejarah Arab sebelum Islam itu sangat langka. Pengetahuan-pengetahuan itu biasanya didapatkan dari syair-syair yang beredar di kalangan para perawi syair. Dengan begitu dapat disimpulkan masyarakat Badui Arab dari syair-syair tersebut antara lain mereka itu memiliki semangat yang tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, dan masyarakat yang cinta kebebasan. Lain halnya dengan penduduk yang telah berbudaya dan mendiami pesisir Jazirah Arab, sejarah mereka diketahui lebih jelas. Mereka selalu berubah sesuai situasi dan kondisi. Mereka juga mampu membuat alat dari besi dan mendirikan kerajaan sampai kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kota mereka masih merupakan kota perniagaan dan menjadi jalur perdagangan Syam dan Samudra Hindia. Dan masyarakat Badui biasanya membacakan syair-syair di pasar-pasar. Melihat bahasa dan hubungan dagang Arab, Lebanon berkesimpulan tidak mungkin bangsa Arab tidak memiliki peradaban yang lebih tinggi sebelum masa Islam bangkit. Kita contohkan saja seperti golongan Kotanium mendirikan kerajaan Sabak dan kerajaan Himyar di Yaman. Kerajaan inilah yang membangun bendungan Ma'arif, sebuah bendungan raksasa yang sebagai sumber air seluruh wilayah kerajaan. Setelah kerajaan mengalami kemunduran, masa gemilang kerajaan sedikit memudar. Banyak bangunan roboh di bawah air dan sebagian penduduknya mengungsi ke Jazirah Utara Arab. Sebelah utara Jazirah juga pernah berdiri kerajaan, tetapi merupakan kerajaan protektorat. Ini terjadi karena kafilah Romawi dan Persia selalu mendapatkan gangguan dari suku Arab yang memeras dan merampoknya. Untuk melindungi kafilah tersebut, atas inisiatif didirikanlah kerajaan Hijrah dan yang di bawah perlindungan Persia dan Ghazan, yaitu di bawah perlindungan Romawi. Kedua kerajaan ini berkembang bersamaan yaitu kira-kira abad ketiga sampai kedatangan Islam. Raja yang berkuasa umumnya berasal dari Yaman. Setelah kerajaan Himyar jatuh, jalur perdagangan dikuasai oleh kerajaan Persia dan Romawi. Pusat perdagangan kemudian beralih ke daerah Hijaz. Mekah pun menjadi masyhur dan disegani, begitu pula suku Quraisy. Perdagangan semakin maju tetapi tidak sebanding dengan kemajuan kerajaan sebelumnya. Jadi apa yang berkembang menjelang kebangkitan Islam itu merupakan pengaruh dari bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Pengaruh tersebut melalui beberapa jalur yang terpentingnya itu adalah yang pertama adalah perdagangan dengan bangsa lain, yang kedua itu melalui kerajaan protektorat seperti Hijrah dan Ghazan tadi, dan masuknya misi Kristen dan Yahudi. Mayoritas penduduk Yahudi pandai bercocok tanam dan membuat alat besi seperti perhiasan dan senjata. Kristen juga mendapat pengaruh dari kebudayaan Helleniolisme dan pemikiran Yunani. Walaupun agama Yahudi dan Kristen masuk ke Jazirah Arab, tetapi bangsa Arab ini banyak menganut agama asli mereka yaitu menyembah dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Setiap kabilah mempunyai berhala. Berhala tersebut dipusatkan di Ka'bah. Berhala terpenting adalah Hubal yaitu dewa yang terbesar, lalu ada Lata, dewa tertua di Taif, dan Uzza di Hijaz. Kedudukannya berada di bawah Hubal dan Manat yang bertempat di Yasrib. Berhala tersebut dijadikan tempat bertanya nasib baik dan nasib buruk bagi masyarakat Quraisy. Baiklah, kita menuju ke poin yang kedua yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad, dakwah dan perjuangannya sebelum masa kerasulan. Pada sebelum masa kerasulan, Nabi Muhammad adalah Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dari suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan Siqoyah. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat relatif miskin. Ayahnya Abdullah, anak dari Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya Aminah binti Wahab dari Bani Zahrah. Tahun kelahirannya disebut tahun gajah karena saat itu Raja Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu tepatnya pada tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dan kemudian diserahkan kepada ibu pengasuhnya yaitu Halimah Sa'diyah dan diasuh selama 4 tahun.
Setelah itu kurang lebih 2 tahun diasuh lagi dengan ibu kandungnya. Ketika usianya 6 tahun, dia menjadi yatim piatu seakan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikannya untuk Muhammad, yaitu seorang yang dipersiapkan membawa risalahnya yang terakhir. Allah berfirman, bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim, lalu dia melindungimu, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, dan Allah memberimu petunjuk. Saat yatim piatu, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad selama 2 tahun. Tetapi dikarenakan usia, Abdul Muthalib lalu wafat dan selanjutnya tanggung jawab beralih kepada pamannya yaitu Abu Thalib, orang yang cukup disegani masyarakat Quraisy. Usia muda Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarga dan kambing penduduk Mekah. Melalui pengembalaannya ini dia menemukan tempat berpikir dan merenung. Dia ingin melihat sesuatu di balik semua yang membuatnya jauh dari sifat duniawi. Nabi Muhammad ikut pertama kali berdagang ke Syria atau yang disebut Syam dalam usia 12 tahun. Kafilah itu dipimpin oleh pamannya Abu Thalib. Dalam perjalanannya ia bertemu pendeta Kristen yang bernama Buhairah. Buhairah ini seakan melihat tanda kenabian pada Muhammad dan menasihati Abu Thalib jangan terlalu jauh masuk ke dalam Syam karena khawatir Yahudi akan terlalu berbuat jahat kepadanya. Pada usia 25 tahun, Muhammad ke Syria membawa dagangan seorang saudagar wanita kaya yang lama menjanda yaitu Khadijah. Dalam perdagangan ini Nabi Muhammad memperoleh laba yang besar. Kemudian Khadijah melamarnya dan Nabi Muhammad menerima dan perkawinan akan segera dilaksanakan. Dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam memperjuangkan dakwahnya. Mereka dikaruniai 2 putra dan 4 putri yaitu ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Dan Khadijah meninggal dunia ketika Muhammad berusia 50 tahun. Peristiwa yang penting terjadi saat Muhammad berusia 35 tahun. Waktu itu Ka'bah rusak berat dan perbaikan dilakukan secara gotong royong. Ketika pekerjaan tidak selesai, timbul perselisihan ketika ingin meletakkan batu Hajar Aswad. Akhirnya Nabi Muhammad membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad dan mengangkatnya secara bersama-sama. Lalu kemudian Nabi Muhammad meletakkan batu itu ke tempatnya yang semula. Dan seluruh masyarakat merasa puas dan akhirnya perselisihan terselesaikan. Baiklah, terima kasih. Saya telah menjelaskan bagaimana riwayat hidup Rasulullah pada saat beliau belum lahir sampai ke sebelum masa kerasulan. Untuk selanjutnya, setelah masa kerasulan dan kota Madinah, pembentukan kota Madinah akan disampaikan lagi oleh Badri Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badri Yusuf. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di masa kerasulan. Ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun, beliau saling beruslah atau mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Tatkala usia beliau bergenap 40 tahun, diangkat menjadi Rasul dengan turunnya wahyu pertama surah Al-Alaq 105 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Rasulullah gemetar dan pula menemui istrinya, Khadijah, dan berkata, selimuti aku. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, dan Waraqah menyatakan yang datang kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Kali ini dakwah Rasulullah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun. Pada dakwah permulaan itu, 4 orang yang mendekat dengan Rasulullah menyatakan keislamannya. Mereka disebut As-Sabiqul Awwalun atau orang pertama masuk Islam. Mereka terdiri dari Khadijah, istri beliau, Abu Bakar Siddiq, sahabat beliau, Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau, dan Zaid bin Alisin atau mantan budak beliau. Dakwah secara terbuka dilakukan Rasulullah setelah mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah pertama secara terang-terangan dilakukan di Bukit Safa dekat Ka'bah dan mendapatkan cemoohan dari sebagian besar kaum Quraisy, terutama pamannya sendiri Abu Lahab. Pada tahun ke-5 kerasulan, Rasulullah memindahkan kaum muslimin Izak ke Habasyah atau Ethiopia untuk menghindari penyiksaan kaum musyrikin. Raja Habasyah pada waktu itu adalah Hashim an-Najshi. Dan pada tahun ke-7 kerasulan, kaum muslimin dan seluruh Bani Hashim serta Bani Muthalib diasingkan ke Limbah Saib. Kaum kafir Quraisy membaikan segala hubungan antara umat Islam dengan pihak lain, sehingga kaum muslimin menderita kelaparan. Pada tahun itu juga Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Pada tahun ke-11 kerasulan terjadi peristiwa yaitu Isra Miraj
terdapat Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Isra artinya perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Mi'raj artinya dinaikkan ke langit tertinggi yaitu dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan beliau ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Pada peristiwa ini, Rasulullah menerima perintah salat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-12 kerasulan, datangnya 12 orang dari Yasrib yaitu suku Qais dan suku Aus menemui Rasulullah di Bukit Aqabah di Mina dan berbait atau berjanji akan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Maidul Aqabah pertama. Kemudian mereka pulang ke Yasrib dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umar untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman tentang agama Islam. Selanjutnya, pada musim haji tahun ke-13 kerasulan, datang lagi penduduk Yasrib dengan jumlah yang lebih besar, menemui Rasulullah di Aqabah, sehingga peristiwa ini dengan Baitul Aqabah kedua. Dalam pertemuan dengan Rasulullah SAW, mereka meminta dengan sungguh-sungguh agar Rasulullah dan kaum muslimin Israel ke Yasrib. Mereka berjanji agar menolong dan melindungi seperti keluarga sendiri. Rasulullah menyambut baik permintaan kaum Yasrib untuk Isra. Beliau memerintahkan agar semua kaum muslimin hijrah ke Yasrib. Mereka hijrah secara sembunyi-sembunyi. Setelah hampir seluruh kaum muslimin berangkat, maka Rasulullah pun hijrah ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, 10 tahun setelah Nabi Isa, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah memimpin kaum muslimin mengerjakan ibadah haji yang kemudian disebut Haji Wada, haji perpisahan. Ketika tiba di Arafah menjelang zuhur, Rasulullah minta disiapkan unta beliau bernama Al-Qaswa dan menyampaikan khutbah terakhir setelah Ka'bah turunlah surah Al-Maidah ayat 3. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat di rumah istri beliau Aisyah. Waktu 2 Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di Madinah. Selanjutnya yaitu pembentukan negara Madinah. Setelah tiba dan diterima penduduk Yasrib, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Setelah berbagai macam rintangan dilewati, pada kisah Nabi Muhammad yang telah dibahas pada artikel sebelumnya, berbeda dengan periode Mekah. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam berkenaan dengan kaidah kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul sebagai otomatis merupakan kepala negara dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu. Beliau meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Dasar pertama yaitu pembangunan masjid. Selain untuk tempat sholat, masjid juga sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempelitalikan jiwa mereka. Selain itu juga sebagai tempat berunding masalah-masalah yang dihadapi dan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dasar kedua yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarkan antara golongan muhajirin penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum muhajirin tersebut. Dasar ketiga yaitu hubungan persahabatan dengan pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab masih menganut agama nenek moyang mereka. Untuk itu, beliau mengeluarkan sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin oleh seluruh anggota masyarakat. Berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Dalam perjanjian itu disebut bahwa Rasulullah SAW menjadi kepala pemerintahan memiliki wewenang yang menyangkut peraturan dan tata tertib umum. Dalam bidang sosial, Rasulullah SAW juga meletakkan dasar persamaan antar sesama manusia. Perjanjian ini dalam pandangan ketatanegaraan sering disebut dengan Konstitusi Madinah.
Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam akan bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekah dan musuh-musuh Islam lain menjadi risau. Kerisauan ini semakin mendorong orang-orang Quraisy untuk berbuat apa saja untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari musuh. Selanjutnya, Nabi sebagai kepala pemerintah mengatur siasat dan membentuk pasukan tentara. Umat Islam diizinkan berperang dengan dua alasan, yaitu pertama, untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. Yang kedua, menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankannya dari orang yang menghalanginya. Selanjutnya, pada tahun 6 Hijriah, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, Nabi memimpin sekitar 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Makkah. Bukan untuk berperang, melainkan untuk melakukan ibadah umroh. Karena itu, mereka mengenakan pakai ihram tanpa membawa senjata. Sebelum tiba di Mekah, mereka berkemah di Udaybiyah, beberapa kilometer dari Mekah. Penduduk Mekah tidak mengizinkan mereka masuk kota. Akhirnya diadakan perjanjian dikenal dengan nama Perjanjian Udaybiyah, yang isinya antara lain, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Isi perjanjian Udaybiyah. Yang pertama, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari. Yang kedua, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sedangkan sebaliknya, pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Yang ketiga, selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat di Madinah dan Mekah. 4. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas mendapatkannya tanpa mendapatkan rintangan. Selanjutnya, kesediaan orang-orang Mekah untuk berunding dan membuat perjanjian dengan kaum muslimin itu benar-benar merupakan kemenangan diplomatik yang besar bagi umat Islam. Dengan perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah semakin terbuka. Namun, memang sudah sejak lama berusaha merebut dan menguasai Mekah agar dapat menyiarkan Islam ke daerah lain. Ini merupakan target utama beliau. Ada dua faktor yang mendorong kebijakan ini. Yang pertama, Mekah adalah keagamaan bangsa Arab dan melalui konsolidasi bangsa Arab dalam Islam, maka Islam bisa tersebar ke kota. Apabila suku Nabi sendiri dapat diislamkan, Islam akan memperoleh dukungan yang kuat karena orang-orang Quraisy mempunyai dan pengaruh yang besar. Sekian, terima kasih. Hanya yang itu yang saya bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan dan dalam presentasi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.